saya Sarida Fani, perwakilan dari kelompok sebagai moderator, ingin mewawancarai Ibu Riri selaku guru di SMK Analis Kesehatan Tunas Harapan. Sebelumnya kami ingin mewawancarai terkait materi tentang evolusi. Sebelum itu mari kita memperkenalkan diri dulu. Mulai dari saya Sarida Fani, Saya Fadilah Ayu. Saya Hendroni Sumardi. Saya Devi Aprilia. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Riri. Perkenalkan diri. Terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa ini dari Universitas Indraprasta Fakultas Biologi ya, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendapatkan wawancara ini ya. Untuk itu perkenalkan, nama saya adalah Riri Martiati. Saya mengajar bidang produktif di SMK Analis Kesehatan Tunas Harapan Jakarta. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu kembali kepada announcer. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan terkait materi evolusi yang akan dibacakan oleh saya dan juga teman-teman. Pertanyaan yang pertama, apa yang ibu ketahui tentang teori evolusi? Kalau menurut saya ya, kebetulan ini mohon maaf kalau salah. Teori evolusi adalah teori perubahan. Ya, teori perubahan dari awal sampai terjadinya sesuatu. Itu yang mungkin yang sangat sederhana yang saya ketahui, mudah-mudahan tidak melenceng ya. Itu saja mungkin ya. Adanya perubahan, entah itu perubahan dari struktur, bentuk dan lain-lain ya. Tentu ini kita kaitkan dengan kehidupan atau yang biologis. Pertanyaan yang kedua, apa yang diketahui tentang lamar, Darwin, dan seleksi alam? Kebetulan kalau ini saya Darwin ya mungkin ya kalau Lama itu berpendapat. pendapatnya. Oke. Kalau Darwin ya kebetulan ini menurut teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari kera ya, atau Pithecanthropus erectus ya. Itu seperti itu. Nanti terjadi perubahan-perubahan itu mulai dari cara berjalan, cara hidupnya sampai struktur anatomisnya, sehingga maka terbentuklah seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu seutuhnya adalah manusia ya. Itu kalau menurut saya. Kemudian kalau untuk seleksi alam itu bahwa itu terjadi sebagaimana kekuatan kita yang ada di alam itu dalam melakukan survive ya, survival. Jadi kalau kita memang kuat ya kita tidak terseleksi, kalau kita tidak kuat berarti kita terseleksi untuk tersingkir, seperti itu seleksi alam. Jadi dengan sendirinya seperti itu, misalkan adanya penyakit gitu ya, kalau kita imunitas kita kuat berarti kita bebas ya seleksi. Kalau kita tidak kuat berarti kita kalah, itu sudah terseleksi sendiri ya. Jadi memang itu katakanlah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ya. Oke, kira-kira mudah-mudahan tidak mudah-mudahan bisa sedikit. Ibu juga nggak tahu ya. Ya betul. Terima kasih. Di sini saya mau bertanya Bu mengenai teori evolusi. Pertanyaannya, menurut Ibu, adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi? Coba Ibu jelaskan setahu Ibu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ya, kalau dari segi ilmu pengetahuan ya, ini memang ya bagus juga kita mempelajari, namanya ilmu ya. Jadi kita juga tahu asal usul secara ilmiah ya, karena ini memang ada suatu penemuan, tapi ini jangan dikaitkan dengan
agama ya, ini dengan ilmiah. Memang yang tadi sudah saya katakan bahwa manusia itu asal dari kera, tapi kan untuk agama tidak seperti itu ya. Jadi jangan kita campur adukan lah, ini harus kita pilah-pilah lah di mana kita bicara seperti itu ya. Nah, menurut teori Darwin memang kita ini berasal dari kera tadi yang saya sebut tadi, Pithecanthropus erectus itu. Dari yang kita berjalan dengan merangkak, kemudian kecil-kecil, lama-lama dari kepalanya juga yang besar, lama-lama seperti ini bentuknya, seperti itu. Jadi ya memang sebenarnya ya ada juga kita untungnya, karena ini ada ilmu pengetahuan ya. Kita bicara ilmu pengetahuan ya. Seperti itu mungkin ya. Ya, Bu. Terima kasih jawabannya. Baik. Selanjutnya dari pertanyaan yang keempat, apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Nah, Menurut Ibu? manusia purba itu manusia yang katakanlah dari kehidupannya, sosialisasinya, semua peralatannya itu termasuk bentuk dan lain-lainnya ya, dari pikirnya juga itu adalah masih sangat primitif. Tadi ya yang seperti kita katakan tadi, mereka belum mengenal teknologi ya, itu yang disebut dengan manusia purba. Dan manusia purba ini ya memang perawatannya masih sangat primitif, hidupnya juga primitif, belum ada ilmu pengetahuan yang modern seperti sekarang ini. Jadi masih ilmu pengetahuannya masih primitif ya, walaupun juga menurut mereka itu adalah ya baik untuk mereka ya, tapi karena adanya ilmu yang lebih canggih jadi kita ini masih terlalu primitif. Itu mungkin buat pendapat manusia sekarang itu kurang bagus gitu ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Tadi sudah dikatakan ya bahwa menurut Darwin bahwa nenek moyang kita adalah kera. Malah ada lagi bilang menurut teori evolusi nenek moyang kita adalah protozoa. Pernah dengar nggak seperti itu? Binatang bersel satu itu adalah nenek moyang kita. Itu banyak teori yang mengangkat seperti itu ya. Tapi kalau menurut Darwin bahwa nenek moyang kita adalah tadi Pithecanthropus kera ya. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu percaya tentang teori evolusi dan mengapa? Kita kembali lagi ya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan ya mungkin saya sih percaya, karena memang itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Nah, kembali lagi dikaitkan dengan agama. Kalau dari agama saya tidak percaya. Dari agama saya bahwa manusia pertama di sini adalah, menurut agama saya adalah itu adalah Nabi Adam. Jadi bertentangan gitu. Betul, sangat bertentangan. Tapi itu hal-hal seperti itu tidak perlu kita maksudnya kita peruncing lah pertentangan ini. Kita ambil apa manfaatnya seperti itu, supaya tidak terjadi perpecahan ya. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya, Bu. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Baik, kalau adaptasi begini. Jadi kalau misalkan kita ini hidup di satu tempat ya, tentu tempat itu kan asing buat kita ya. Nah, untuk kita bisa survive, tentu kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Seperti katakanlah kita tamu ya, Anda mahasiswa nih tamu di sini. Nah, terus Anda kalau tidak bisa adaptasi, Anda maunya Anda di sini seperti maunya Anda, bisa nggak? Tentu tidak bisa kan. Nah, jadi Anda harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Tapi juga lihat, misalkan lingkungan itu lingkungan buruk, apa kita juga harus adaptasi pada lingkungan buruk? Kan tidak ya, itu kita juga harus menolak ya. Kita adaptasi dengan lingkungan yang baik. Kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Nah, itu adaptasi kalau menurut saya ya. Kalau mutasi itu kan apa katanya perubahan ya, seperti halnya yang COVID-19 ini ya, ini virus asalnya dia bermutasi. Kenapa bermutasi? Karena ada faktor-faktor lain di luar itu kan mutasi. Kenapa dia bisa jadi mutasi? Virusnya satu, dia mutasi jadi Omikron, jadi yang Delta dan lain-lain. Ini karena ada faktor-faktor penunjang untuk dia bisa melakukan mutasi atau perubahan. Dia berubah. Ya. Jadi itu mungkin yang sedikit saya ketahui, mudah-mudahan tidak salah. Selanjutnya,
pertanyaan yang ke-8, apakah ibu beragama dan sebutkan agamanya apa? Baik, terima kasih. Ya, saya menganut agama Islam. Baca kan? Iya. Agama Islam. Selanjutnya, apakah ibu mendukung teori evolusi serta berikan alasan? Iya, kalau saya sih mendukung ya, karena kalau memang dari segi ilmiah saya membacanya di buku ya, memang seperti itu kan, adanya perubahan yang sedikit demi sedikit ya, itu adanya namanya evolusi ya namanya ya. Iya. Terjadi perubahan tadi ya, baik dari segi perilaku, fisiologis dan lain-lain. Itu ya saya percaya bahwa memang itu juga mungkin adanya evolusi. Tapi mungkin kalau dari manusia ke manusia ya, kalau di agama kami ya Islam itu katanya dulu itu namanya nabi itu tinggi besar seperti itu ya, sampai kita lihat makamnya Siti Hawa kan panjang gitu, terus kaki-kaki telapak kakinya nabi itu kan besar-besar. Nah, kenapa sekarang kok jadi kecil-kecil? Nah, itu kan juga terjadi perubahan, namanya perubahan. Nah, saya percaya seperti itu. Berarti menurut ibu, agama ibu itu mendukung teori evolusi? Kalau menurut saya ya gimana ya, namanya agama tetap tidak bisa dicampur adukan dengan seperti itu ya. Kita tetap berpegang pada agama kita. Iya. Ya, kalau di agama kita, saya nggak percaya kalau kita tuh berasal dari kera. Saya itu berasal dari Nabi Adam kok. Nah, seperti itu ya. Iya. Ada lagi? Menurut ibu, siapakah manusia pertama menurut agama yang ibu anut? Kalau menurut agama saya, manusia yang pertama yang saya percayai adalah Nabi Adam. Kemudian menyusulah namanya Siti Hawa ya, sebagai nanti akan diperlukan sebagai istrinya ya, yang dibuang dari surga katanya gitu. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu. Saya di sini mau bertanya, setahu Ibu, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Berikan alasannya. Kalau menurut saya iya, sangat bertentangan. Karena kalau menurut teori evolusi tadi kita berasal dari kera, tapi kalau menurut agama saya bahwa kita manusia berasal dari nabi, tentu ini bertentangan kan. Iya. Nah, seperti tadi sudah saya katakan bahwa janganlah diperuncing pertentangan itu, tapi mari kita ambil manfaat dari itu. Apa yang benar, kita tidak boleh terlalu katakanlah untuk mencapai kedamaian itu jangan terlalu mengada-ada ya, kalau menurut saya ya, sehingga kita adanya perpecahan ya. Kalau memang teori evolusi seperti itu ya sudahlah, memang itu di buku-buku ilmiah yang kita juga tidak tahu kebenarannya ya, hanya Allah yang tahu ya, itu seperti itu, kita asal dari kera. Tapi kalau menurut teori dari kita ya, dari agama gitu, bahwa kita yang asalnya dari manusia juga, manusia yang seutuhnya seperti ini, cuma mungkin mengalami sedikit perubahan, mungkin ukuran dan lain-lain gitu. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, menurut ibu, apakah teori evolusi masih layak diajarkan di sekolah-sekolah dan mengapa? Menurut saya masih ya, masih. Ini namanya katakanlah sejarah ya. Kita tidak boleh kan melupakan sejarah. Jangan tiba-tiba kita tahu dari ini datangnya seperti ini, dulu bagaimana sejarahnya, kok tahu seperti ini, tidak tahu asal usulnya. Jadi namanya sejarah itu kita juga perlu mengetahui, walaupun itu sebagai ilmu pengetahuan. Ya, jangan kita tidak tahu sejarahnya. Contohnya sepertinya, sejarahnya berdirinya negara Indonesia seperti apa, tentu ada sejarahnya. Nah, tentu dengan perang kemerdekaan dan lain-lain. Nah, ini tidak boleh kita lupakan seperti itu. Nah, sama dengan teori evolusi ini. Teori evolusi seperti itu. Nah, kita juga tidak jangan sampai kita juga menyangkal gitu. Kita kan itu sudah berdasarkan teori-teori, walaupun mungkin menurut kita agama kita ya, kalau kita agak sedikit keras ya, apa sih itu? Itu kan bukan buatan agama kami. Nah, itu kan terjadi perpecahan ras gitu ya. Seperti itu aja ya, jadi nggak banyak-banyak deh. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati, dan juga Dajjal? Nah, ini kan semua hampir mirip-mirip ya.
Zionisme tuh, pokoknya kekejaman semua ini ya. Cuma kalau yang Dajjal mungkin ini dari segi agama ya, kalau yang lain itu dari segi pemerintahan ya. Pemerintahan yang sifatnya adalah dolim ya, yang akan menghancurkan. Nah, ini kita jangan sampai terpengaruh seperti ini ya. Sehingga pesannya Pak Anies pesan pada ibu-ibu pada hari ibu bahwa kalian dilahirkan, kandungan saya ini bukan tempat manusia koruptor, gitu kan? Ingat ya, ada ya. Nah, ini juga sama dengan yang namanya Zionis itu kejam, jahat ya. Apalagi nih, Freemason, Illuminati. Pak Illuminati itu apa? Freemason itu apa? Freemason. Itu kan sejenis organisasi kumpulan. Oh, ya udah, makanya contohnya ya untuk semua orang-orang yang jahat lah ya. Nah, kalau menurut saya ini, udah janganlah seperti itulah. Kita lebih suka itu damai. Ya memang walaupun sifat manusia ada sifat serakahnya, tapi kalau dia mempunyai akhlakul karimah yang baik, mempunyai iman yang baik ya, di agama apapun pasti dia tidak akan berubah seperti itu. Iya. Kita berpegang teguh pada. Iya, kita berpegang pada agama kita masing-masing. Setiap agama itu akan memberikan pelajaran yang baik kok ya. Oke, baik, lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya mengenai teori evolusi, apakah ibu mendukung, menolak, atau ragu-ragu? Jelaskan alasannya. Kalau saya bilang mendukung, itu dari segi ilmiah memang saya mendukung. Kalau saya bilang menolak, dari segi agama saya menolak, tidak seperti itu. Nah, itu alasan saya. Jadi dari segi kepercayaan dan ilmiah, gitu ya. Kalau saya mendukung karena dari segi ilmiah, saya menolak karena dari segi agama. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, mengapa teori evolusi, khususnya mengenai evolusi pada manusia, masih dipelajari sampai sekarang? Apakah masih dipelajari sampai sekarang? Khusus mengenai evolusi pada manusia. Iya, kenapa ya masih Iya. dipelajari? Ya tadi kan kita bilang kita harus tahu asal usul manusia itu. Ini menyangkut dengan masalah sejarah. Ya. Kenapa dulu dibilang ada zaman batu? Ya. Dari agama Islam, kenapa dulu dibilang ada zaman jahiliyah? Ya, di mana semua jahil sampai boleh membunuh anaknya sendiri, terutama anak perempuan. Ya. Jadi kita harus tahu asal usulnya supaya kita tidak kembali ke sana lagi. Ya, seperti tadi Zionisme, supaya kita tidak seperti itu. Kita harus lebih kita harus hidup lebih baik dari zaman yang dulu, zaman mereka yang sudah, yang katakanlah zaman jahil ya. Dari teknologi kita harus lebih maju dari zaman batu dan lain-lain. Itu saja ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Berikan alasannya. Oke. Kalau menurut saya, kita kembali lagi ya. Kita itu memberikan atau mendidik atau mengajar, memberikan penjelasan kepada siswa itu, kita harus tepat dan tahu caranya, kapan waktunya dan saatnya yang tepat, sehingga nanti anak-anak itu bisa menerima dengan baik dan mereka bisa katakanlah memilah-milah, oh seperti ini ya. Kalau memang itu dari segi ilmiah kita sampaikan, ya katakan dari segi ilmiah begini. Tapi kalau dari segi agama kita sampaikan, oh dari segi agama ini seperti ini. Jadi jangan kita campur adukan, nggak benar itu agama ini bilang begini-gini, nggak benar itu kalau kita asalnya dari kera. Nah, jadi jangan sampai mereka punya pemahaman yang salah. Jadi kita antarkanlah mereka pada pemahaman yang benar menurut jalurnya. Ya, jangan sampai kita melenceng ke luar jalur tracknya, ya jangan sampai kita keluar tracknya. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan kalian setuju. Ya, lanjut. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia, kepada peserta didik? Oke, baik ya. Kalau saya guru biologi, saya akan menjelaskan dulu dari awal-awalnya seperti apa sih teori evolusi itu. Saya akan menjelaskan dasarnya kenapa sampai terjadi teori evolusi. Ya, supaya peserta didik itu
paham, ya, supaya nanti ibu ini, supaya saya tidak ditentang gitu, ibu ini mengada-ada. Kita kan asal Nabi kita Nabi Adam, misalkan dari agama Islam, kenapa saya dibilang dari kera? Saya tidak setuju. Nah itu caranya tadi, kita memperkenalkan dulu, kita memberikan dasarnya, setelah itu baru kita lanjut menceritakan seperti apa sih teori evolusi itu, bagaimana proses terjadinya teori evolusi dari mulai awal sampai sekarang, gitu ya. Jadi kita juga mesti hati-hati ya, dan bisa memilah ya. Jangan secara vulgar kita sampaikan, kamu itu asalnya dari monyet, jangan, tidak seperti itu ya. Jadi kita kasih dulu dasarnya, dari dasar dulu kita kasih pengertian sama mereka supaya mereka juga paham dan bisa menerima secara ilmiah, juga secara agama. Yang lanjut. Sudah Ibu, pertanyaannya posisi sampai di sini aja. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga jawaban yang Ibu berikan bisa menjadi reminder juga buat kita semua, pelajaran buat kita semua ke depannya untuk mempelajari teori evolusi lagi lebih baik lagi. Baik, terima kasih banyak juga atas kesempatan ini. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata mungkin hal-hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi suatu alasan untuk perbedaan yang kalian ini kan ya. Jadi jangan dijadikan suatu perpecahan gitu ya. Justru apa yang sudah saya sampaikan, yang sedikit ini saya juga agak lupa-lupa tentang teori evolusi ya, karena sudah lama sekali saya belajar evolusi. Ya mudah-mudahan ini nanti akan menjadi suatu pelajaran kelak untuk para peserta didik nanti kalau kalian sudah terjun ke masyarakat. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih waktunya Ibu. Baik. Sekian wawancara yang kami sajikan sekarang, yang kami lakukan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.